secara harfiah dulu itu unit testing tidak ada, integration testing tidak ada. Lollipop Bener-bener ice itu, cuma es mambo itu. Iya, berarti cuma UI doang. Es potong itu. es potong testing kali ya. Halo semuanya, jadi balik lagi ke Elemen Not Found. Nah, di sini kita mau bahas soal piramid testing dan mungkin sedikit bahas juga soal shift left ya. Nah, ini kita udah ditemenin sama teman-teman kita nih dari Kumparan. Itu ada Raymond sama Irfan. Wih. Halo. Halo. Mungkin pertama kenalan dulu kali ya. Silahkan perkenalan diri dulu. Duluan. Aduh, kok gitu. Sangat ini sekali ya. Ya udah gue duluan deh. Apa ya perkenalannya ya? Ya nama saya Raymond. Sekarang kerja jadi QA engineer di Kumparan. Ya, jadi jadi QA engineer sih baru-baru aja sih. Hitungannya baru dari 2014 kali ya. Mungkin baru. Udah lama dong Kak ya. Enggak lah, tahun. Tapi kayak itu kalau sih itu kan masih baru sih gitu. Jadi kayak kerja kalau kerjaan sebelumnya jadi QA engineer juga di beberapa perusahaan gitu. Perusahaan termasuk kayak e-commerce gitu-gitu sih. Bukan beberapa ya, semua tempat saya bekerja sebelumnya semuanya e-commerce sih. Luar biasa. Spesialis kawan. Jajan. Iya. Sekarang. Itu aja sih, masih baru pemula lah di dunia QA engineering gitu. Oh, sama dong kita. Oke, lanjut. Silakan Irfan. Iya. Halo. Gua Irfan Maulana di QA engineering baru. Kalau gue sih beneran baru sih. Gue baru 2 company yang jadi QA engineering. Sebelumnya sih di banking. Baru kantor yang lama setahun, terus di Kumparan ini jalan 2,5 tahun mau 3 tahun. Benar-benar newcomers lah di QA engineering dunia yang baru gue tahu semenjak ke startup yang pertama itu. Udah sih gitu aja sih, nggak ada yang spesial banget sih, dan gue juga masih baru banget. Jadi di sini mau belajar sih sebenarnya, bukan sharing. Waduh. Bisa. Kita di sini mau belajar ya. Cakep tuh, Pan. Oke. Next mungkin Sok, silahkan di-lead kemarin atau Pak Budi. Oke, dari aku dulu ya. Sebenarnya kita pengen bahas terkait sama yang di Kumparan dulu sih. Nah, di Kumparan ini proses testingnya kayak gimana sih, dan sebenarnya timnya itu berapa orang gitu dari keseluruhan tim yang sebagai QA engineer itu ada berapa orang sih? Monggo, mau Raymond atau? Oke. Irfan aja dulu. Kita di Kumparan QA engineering itu cuma ada 3 versus engineer itu sekitar 30, include QA sih ya sekitar 25-an ke atas lah sekarang ya. Untuk proses workflow di Kumparan sih, kita untuk manual testing itu kita nggak per platform ya. Jadi kita itu per fitur kita modelnya. Jadi satu fitur itu satu QA pasti. Jadi dia bakal checking full dari BE-nya sampai ke end-to-end si testingnya gitu. Nah, untuk flow kita kerja itu kalau ditanya 3 QA kok versus banyak engineer dan platform, kita punya BE1, terus ada buat front end-nya kita ada 3 platform, 4 sih sebenarnya. React Native kan Android iOS, terus ada www desktop sama mobile web, dan kita punya satu platform buat anak redaksi nulis. Jadi kayak ada apa ya istilahnya ya, front end juga sih. Jadi kayak kita nyebutnya sih jadi back office-nya admin panelnya buat redaksi nulis ya. Jadi total kita megang setting 5 platform jadi kita. Ini super sekali nih ya. Wow. Bukan main.
Luar biasa. Nah, itu sebenarnya kan pasti banyak ya yang dites ya. Nggak mungkin kan dilakukan secara, tadi bilang kan manualnya juga per fitur. Nah, kalau kalian sendiri strateginya gimana sih ngejagainnya? Maksudnya kan ini kan banyak banget platform dan mungkin test case juga bakal banyak banget yang ngebludak. Nah, ini strategi teman-teman gimana sih yang udah dilakuin nih sekarang gitu? Strateginya sih kalau di kumparan, jadi kita emang QA engineer, tapi kita tuh job desk kita adalah kita keeper. Jadi kita tidak serta-merta semua fitur itu yang tes itu adalah QA engineer. Jadi di kumparan itu tim engineeringnya semua bikin test case, bukan bikin test case, nulis buat automation code-nya. Jadi kita ngebangun platformnya, kita ngebangun environment biar semua lini dari engineering tuh bisa nulis test case, bisa nulis automate-nya. Jadi kita hanya manage platformnya aja. Jadi nanti kalau misalnya ada fitur baru, nanti yang nulis writing code buat script automation-nya bisa, FA-nya bisa nulis sendiri, BA-nya bisa nulis sendiri gitu. Jadi nggak serta-merta QA semua job desk-nya dijatuhin ke QA tanggung jawab semuanya. Jadi itu kayak terlalu gede emang, makanya kalau ditanya tiga orang engineer tuh bisa menghandle 25 engineer itu gimana gitu. Makanya kita ngebagi dan kita ngebangun sistemnya seperti itu. Wah, ini keren nih. Tapi fiturnya kebut-kebutan nggak sih? Mas Irfan mungkin atau Mas Raymond yang bisa jelasin di sana gitu. Terus bisa ke-handle semuanya gitu. Eman? Kalau dari fitur sih kebut-kebutan mungkin iya. Mungkin lebih tepatnya bukan kebut-kebutan ya, tapi interlap gitu. Jadi kayak fitur yang satu masuk, belum selesai, masuk fitur yang lain gitu kan ya. Mungkin kebanyakan sih gitu. Cuman kalau di kumparan sendiri sih nggak jadi problem. Karena di kita itu pembagian QA-nya itu udah dari awal gitu ditetapkan untuk masing-masing fiturnya. Jadi misalkan kayak di kumparan itu bisa diibaratin, bukan diibaratin ya, namanya Kanban kali ya gitu. Jadi kita nggak menganut sistem sprint yang kayak 99,8% startup pakai gitu kayaknya. Kayak kebanyakan orang kan pakai sprint gitu, kayak ada sprint planning-nya, ada development selama 2 minggu gitu. Nah, kalau di kumparan agak unik gitu ya, karena kita sistemnya ya tas masuk, tas keluar gitu. Jadi mengalir secara dinamis saja gitu. Jadi nggak ada kayak misalkan di 2 minggu tas ini harus selesai gitu, nggak juga gitu. Jadi misalkan kayak saya yang in charge misalkan untuk satu fitur yang mungkin development-nya emang lama gitu, sekitar sebulan. Nah itu ya selama sebulan itu mungkin kalau misalkan saya lagi penuh banget di tangan gitu kerjaan, tas yang masuk itu akan dihandle sama QA yang lain gitu. Kayak gitu sih gitu. Jadinya kayak nggak ada yang fix kayak satu QA ini ditaruh di sini, satu QA ini ditaruh di sini, tuh nggak ada gitu. Jadi kayak sistemnya floating kali ya gitu. Jadi kalau misalkan siapa yang lagi banyak banget, ya berarti tasnya jangan dikasih ke dia gitu. Tasnya dikasih ke yang lain gitu. Ya untuk sejauh ini sih so far masih cukup oke sih gitu. Karena mungkin kita timnya juga QA kan baru 3 orang gitu. Jadi nggak ada yang namanya masalah komunikasi itu nggak ada sih. Jadi mungkin kayak kelihatan banget gitu. Misalnya kayak saya Irfan lagi sibuk banget gitu. Nah ntar kan dari produk atau dari tim project tuh ada setiap minggunya kan ada ngasih kabar gitu. Kayak kita mau develop fitur ini nih gitu. Nah itu kita sebagai dari tim QA itu udah inisiatif sendiri gitu untuk pick up. Pokoknya jangan sampai kayak yang lagi sibuk itu harus pick up tambahan lagi sehingga nanti fitur dia nggak selesai-selesai sih gitu. Wah ini tadi seru banget dan gue pengen ada pertanyaan detail sih. Maksudnya kan kalian bisa menstrategikan, maksudnya tadi strateginya kan bagus ya. Maksudnya dari engineer itu udah mulai kontribusi nih tes engineer. Di awal itu planningnya gimana sih? Maksudnya di awal itu yang nge-planning itu siapa dan kenapa punya planning atau cara seperti itu gitu? Ada basic knowledge-nya, ada basic apanya kah di situ? Kalau planning itu sih dari awal yang nge-build timnya itu ya si Pak Bos yang model. Dia yang nge-planning cara kerja kita aware terhadap testing. Jadi dulu sih gua di kumparan sempat setahun sendirian. Nah, jadi nge-build platform sendirian dulu, keteteran, nggak ada orang, nyari orang juga susah. Lama lah, tahu sendirilah kita demand-nya
demand-nya kecil, supply-nya tinggi kan. Iya, Jadi, benar. Nah, betul sekali. Benar. Jadi karena setahun itu sendirian, nah jadi akhirnya kita development juga dulu kumparan awal-awal kita nge-revamp code banyak banget. Jadi mau nggak mau daripada kita manual semua dijatuhin ke QA aja cuma berat kan. Jadi akhirnya nggak hanya dari bos juga sendiri. Jadi kayak tim engineering juga semuanya juga udah aware karena ini tuh nggak mungkin kita ngetes manual semuanya gitu. Jadi harus ada solusi yang enak dan nggak memberatkan proses deployment-nya gitu. Makanya jadinya semuanya juga sudah pada mengerti dan paham pentingnya automation testing ini gitu. Oke, berarti emang ada concern langsung dari level manajemennya langsung bisa ngarahin manajerial Iya, betul. Titah dari atas gitu. Titah dari atas ini yang penting. Iya, gitu sih biar works ya langsung. Terus karena nggak ada solusi juga gitu loh. Mungkin kita nunggu nyari orang gitu, nyari resource. Cuma kan prosesnya kita deployment ini nggak boleh stop. Jadi harus tetap jalan ya. Solusi cepatnya apa gitu loh. Kita harus selesai nyari jalan keluarnya secepatnya gitu loh. Mau nanya nih gue tentang lebih ke day to day kali ya. Berarti ada sebuah fitur engineer nge-build, habis nge-build dia bikin tesnya gitu ya. Misalnya si mobile apps-nya, dia nge-build si app dari sisi apps-nya, misalnya Android. Habis itu dia bikin tesnya sendiri, ya gitu. UI tesnya berarti ya. Jadi nggak harus setiap proses deployment fitur dia langsung nulis testing sih sebenarnya. Jadi karena kita kan nggak mungkin ya, manual testing tuh selalu harus ada di awal fitur kan. Nggak mungkin kita mengimplement kayak TDD gitu, itu kan butuh resource gede banget gitu. Ya engineering-nya mungkin kalau kita bisa implement TDD mungkin engineering harus lebih banyak daripada engineering-nya gitu lah. Nah makanya kita proses nulis writing code buat automation testnya itu setelah fitur rilis biasanya. Jadi kita ngerilis fitur dengan manual test dulu di awal, tapi nanti setelah kita rilis kita baru masukin ke backlog fitur-fitur mana yang automated testnya itu belum kita tulis gitu. Oh, I see. Jadi belakangan gitu loh, nggak sebelum rilis jadinya. Terus ada scope engineer-nya juga ngerjain, berarti dia melakukan banyak menulis tes ya, kayak dari UT dia juga pasti ngerjain, plus misalnya ada UI test dia juga ngebantuin gitu ya berarti. UT itu biasanya sih dari produk sudah ada UT duluan. Jadi kadang juga dari test case itu dari orang produk juga sudah menyediakan gitu. Unit test gitu. Test case. Kalau unit test dari engineer-nya berarti dia ngebikin juga gitu. Kalau unit test setiap engineer sebelumnya emang udah nulis jadinya. Jadi kalau di itu udah ada unit test sendiri. Oh sorry, tadi maksudnya UT itu unit test ya? Gue kira itu unit test. Apa yang di produk itu istilahnya? Acceptance kriteria gitu. Iya betul. Jadi kalau lanjut ya. Jadi kalau di unit test di backend itu engineer backend-nya udah nulis sendiri emang dari awal. Kita kan unit test itu kan mocking kan. Jadi iya betul. Iya betul. Kalau di FE itu UT ada flow, terus dia juga jadi di scope engineering FE-nya dia udah bikin sendiri sih. Jadi bumper awalnya itu tetap unit test di masing-masing engineering FE atau BE. Mantap ya. Ala carte-nya lengkap banget berarti, udah paket lengkap berarti, deliver fiturnya berarti. Nah, kalau gue mau nyanyinya lebih ke ini nih, berarti kan pasti Irfan atau Raymond ini pernah bekerja dengan sistem yang berbeda nih kata. Nah, gue sebenarnya pengennya ngebahasnya tradisional testnya ya. Tradisional test itu kayak apa ya, kalau di bahasa kita di TE itu apa ya, es krim cone lah, kebalik gitu. Es krim cone kebalik. Jadi kegedean di UI testing gitu. Testingnya UI-nya banyak banget. Nah, si engineer-nya unit testingnya dikit. Nah, sebenarnya mau jadi pertanyaan gue nih, kalau di-compare dengan proses yang sekarang, yang di kumparan ini, nah kira-kira dari proses itu pro cons-nya gimana sih dengan yang sekarang yang di-apply sama kumparan? Apakah lebih efektif, lebih enak ngejalaninnya apa dulu yang mungkin pernah ngalamin ya, yang UI testnya banyak banget dan engineering-nya ternyata unit testingnya dikit gitu?
Mungkin Raymond ya deh. Mungkin Ada Raymond nih, pengalaman juga kayak pengalamannya kan lalang buana ini. Aduh, melanglang buana. Kalau dulu sih, kalau untuk ice cream contesting itu sejujurnya gue baru googling kemarin sih. Terus kayak, tapi maksudnya selama ini mungkin gue pernah mengalami hal itu, cuman nggak tahu termnya apa gitu. Nah tentu gue pernah sih dulu kayak kerja di perusahaan yang develop mobile apps-nya gitu. Itu sama sekali nggak ada unit test-nya gitu. Jadi ntar kayak untuk pengetesannya itu benar-benar semuanya dipercayakan ke tim QA gitu. Which is kayak berarti bahkan lebih worse dari ice cream contesting ya. Soalnya kalau ice cream contesting kan kayak levelnya itu paling bawah unit testing, terus paling sedikit, terus kemudian lebih banyak sedikit integration, terus kayak paling atas kan paling banyak manual testing gitu. Nah ini tuh berarti secara harfiah dulu itu unit testing tidak ada, integration testing tidak ada. Lollipop ice itu, es mambo itu. Iya, berarti es potong testing kali ya. Tapi kayak kalau dari gue pribadi sih ngelihatnya itu benefitnya jelas jauh lah ya gitu. Maksudnya kalau secara kecepatan tim bisa bergerak, apa ya kecepatan tim bisa bergerak, apa sih namanya? Velocity gitu. Velocity. Jadi kayak kalau misalkan developer mau introduce code baru ke code base, itu jauh lebih cepat dan jauh lebih secure. Karena kalau misalkan, kalau dulu kan kasusnya gue itu nggak ada unit testing lah ya. Jadi, tapi gue pernah juga kerja di perusahaan yang unit testingnya sedikit. Nah, mungkin lebih cocok kali ya untuk ice cream contesting gitu. Nah, jadi kalau misalkan kayak developer pengen masukin kode baru, apapun itulah gitu, fitur, refaktor gitu. Itu mereka kadang-kadang harus selalu minta tolong ke QA gitu untuk testing. Misalkan kayak setiap 2 atau 3 hari sekali, itu tolong dong QA ngelakuin sanity check gitu. Soalnya mereka kayak nggak yakin juga gitu, soalnya unit testingnya kan sedikit ya. Terus mereka nggak ngelakuin automated UI testing juga kan. Jadi kayak inisiatif dari tim itu adalah daripada kita nunggu kode itu ke akumulasi selama seminggu atau 2 minggu, lebih baik tuh kayak 3 hari sekali gitu. Nah itu karena waktu itu dengan kondisinya masih QA-nya tuh difokuskan ke manual testing gitu ya. Automated testing itu mungkin masih sedikit kali, jadi bisa dianggap irrelevant lah gitu. Jadi lebih kayak 3 hari sekali itu ngetes sanity-nya tuh manual gitu. Nah otomatis itu pertama kadang-kadang bikin ragu juga kan gitu, kayak ini beneran aman atau enggak sih gitu. Terus kadang-kadang ada masalah kayak misalkan ini kan ngomongin mobile apps gitu ya. Misalkan aplikasinya udah dibuild, itu gimana cara kita mastiinnya semua QA itu dapat versi yang sama gitu. Karena sering gitu kejadiannya kayak QA yang satu ngetes aplikasi dengan versi sekian, QA yang lain ngetes aplikasi versi yang sekian. Maksud saya kayak hasil testingnya tuh udah invalid gitu karena udah beda yang di testing versinya gitu. Nah kalau misalkan ngomongin benefitnya ketika ice cream cone-nya dibalik gitu ya, kayak unit testing dan automated testing lebih banyak, otomatis jadi lebih yakin gitu kalau mau masukin kode, sama jauh jadi lebih cepat feedbacknya gitu sih. Karena automated testing dan unit testing kan repeatable kan gitu, dan nggak kayak testing oleh manusia gitu. Nah testing oleh manusia kan kadang-kadang bisa salah, ada stepnya yang kurang, ada yang capek lah atau apalah gitu, atau ke distract sama hal lain gitu. Nah, kalau automated testing sih, kalau dari pandangan saya itu membantunya di situ gitu. Jadi untuk hal-hal yang bisa diulang, hal-hal yang nggak perlu kreativitas, itu bisa dialihkan ke automated testing gitu. Nah, cuman kalau kemudian ditanya apakah manual atau testing oleh QA itu berarti udah nggak perlu dong? Nggak juga gitu. Karena kalau buat saya pribadi sih, kalau automated testing itu kan ibarat kata tuh kayak nge-translate test case yang udah static gitu. Kayak kita tuh cuma ngasih tahu doang gitu, komputer lu input ini. Ntar outputnya harus ini.
Maksudnya automated testing itu nggak bisa ngeliat kan kayak kok itu teksnya goyang-goyang, joget-joget gitu. Harusnya nggak joget-joget kan nggak kayak gitu kan. Iya betul. Harusnya muter tapi dia joget gitu. Iya, misalkan warnanya kok kayak ketutupan sama warna lain, kayak ya banyak lah gitu hal-hal yang secara user experience mungkin ya. Ya, secara user experience tuh belum untuk dengan teknologi yang sekarang kayak gitu belum bisa dilakukan dengan baik oleh automated testing sih gitu. Cuman automated testing ya itu tadi berfungsi banget kalau misalkan developer atau siapapun lah gitu butuh feedback cepat gitu lah ibaratnya. Ini gue mau masukin kode, siapa nih yang bisa kita minta untuk ngetes? Nah daripada minta QA untuk ngetes manual, mending langsung nyuruh komputer aja kan gitu. Lu testing ini dong buat gue aman nggak gitu. Nah misalnya dalam waktu 10-15 menit dia udah bisa dapat feedbacknya kan sangat valuable gitu automated testing gitu sih. Wah ini pertanyaannya bisa nambah lagi nih. Kayak tadi kan ada perkataan Mas Irfan tadi yang pertama ini engineer itu diajak ke tes, mungkin berdasarkan dari yang kita bahas tadi terkait sama piramid test juga, si Remo juga nyinggung juga bahwa sebenarnya feedback yang paling cepat lah yang sebenarnya dibutuhkan developer. Nah, korelasinya gimana nih antara engineer yang melakukan atau melakukan tesnya sendiri dan juga mendapatkan feedback sendiri, itu caranya gimana sih? Maksudnya gimana caranya ngajak teman-teman engineer buat ngetes dulu di kumparan gitu pertama. Terus kedua nanti gimana cara dapetin feedback cepatnya nih? Apakah emang ada pipeline kah di situ, ada automate system kah di situ sampai si engineer itu dapat feedback secara cepat itu? Monggo, siapa nih? Mungkin bisa dibagi dua aja sih. Gue jawab yang bagian pertama ya, karena yang bagian kedua Irfan lebih paham lah gitu. Widih, mantap. Siap. Kalau misalkan untuk pertanyaan pertamanya kan tadi gimana caranya biar engineer itu mau nulis tes lah ya ibaratnya gitu. Ya. Nah, kalau dari gue sih, maksudnya gue bukan mewakili tim QA gitu, tapi gue sebagai QA itu gue nggak ada kayak bener-bener yang maksain engineer sih, kayak yang ngerisiin engineer tulis tes dong maksudnya maksud gue kayak gue dulu juga pernah kerja jadi developer gitu, maksudnya kalau ngoding fitur aja tuh udah cukup bikin gue capek gitu, maksudnya ngapain lagi gue nulis tes kan, ibarat kata tuh developer mungkin mindsetnya kebanyakan kayak gitu kan, kayak lu tuh di-hire sebagai QA, makanya biar gue nggak perlu ngetes. Kebanyakan kan gitu. Terus ntar TE ngapain pasti nanya gitu kalau kayak ngetes. Nah, ya mungkin kayak gitu. Nah, makanya gue dari awal nggak pernah gitu sih, maksudnya kayak ngerisihin secara eksplisit gitu ya. Karena gue nggak mau membangkitkan sisi defensifnya engineer sih, lebih tepatnya. Jadi kayak kalau strategi dari gue sama dari tim QA sih kebanyakan, dari tim QA kumparan gitu. Dan dari VP engineer kita juga, kita tuh fokusnya lebih ke kita build nih test automation kita, apapun itulah gitu, front end, back end, apps gitu, sampai di titik kita itu bisa membuktikan gitu, ini value-nya apa sih automated testing ini. Nah itu tuh beberapa kali pernah kejadian dulu waktu gue awal-awal join kumparan kan, task gue itu adalah setup automated test backend gitu. Karena waktu gue join itu belum ada. Nah, terus habis itu diimplement ke pipeline lah gitu ibaratnya. Jadi kayak kalau misalkan kode developer mau masuk ke environment berikut next step-nya gitu, itu harus lewat test automation dulu. Kalau misalkan test automation gagal, itu nggak akan tembus gitu. Nah, yang gue alamin waktu itu malah kayak harusnya mendiscourage developer sih untuk nulis tes. Karena pernah kejadian beberapa kali itu tesnya itu gagal mulu gitu. Jadi kayak developer udah kayak diburu-buru kan, mau masukin ke staging, kok gagal ya gitu. Dan gagalnya tuh absurd gitu, kayak ini gue ngambil contoh yang paling absurd ya Van nih. Yang waktu itu pernah kejadian, misalkan kita punya 3 endpoint ya ABC. Terus kan automated test API itu jalannya kan paralel ya gitu. Jadi singkat kata mungkin kayak hasil testingnya itu kayak ketika ngejalanin, ketika nge-hit endpoint A gitu,
yang dibalikin itu result endpoint B gitu. Dan ketukar-tukar lah gitu intinya. Ketika nge-hit B, yang dimuncul itu balikan endpoint C gitu. Nah, tapi itu ketika di tes manual, nggak kejadian gitu, nggak ke-reproduce. Nah, habis itu kita sempat kayak adu tarik ulur gitu sama developer gitu kan. Ini yakin lu gitu, bukan automated test lu yang aneh nih gitu kan. Terus habis itu tapi kita tetap stand our ground gitu kan, kayak ini nggak mungkin, pasti ada sesuatu yang salah gitu dan bisa bahaya efeknya nanti kalau ditembusin ke production gitu. Nah terus habis itu kita kasih waktu lah gitu sama developernya, kita bilang gimana kalau kita coba environment lain. Nah gitu dicoba kan ke environment lain, sama hasilnya. Nah ini udah kayak kuat banget gitu buktinya. Nah, lu harus cek lagi gitu codingan lu gitu. Maksudnya ini ada sesuatu yang bermasalah atau enggak gitu. Nah, terus habis kita kasih waktu, si developernya nemuin gitu, kalau ini masalah emang ada masalah cache atau yang mirip dengan itulah gitu. Nah, terus habis itu memang ketahuan gitu, kalau misalnya itu ditembusin, bakal error nanti di production, lebih sakit kepala lagi kan, ngedebugnya. Iya, betul. Maksudnya, banding lu pusing ngedebug di staging kan, daripada lu pusing ngedebug di production. Ayo, dikejar waktu kan, kagak tidur lagi sampai malam. Nah, maksudnya kayak hal-hal yang kayak gitu sih, menurut gue ya gitu, yang ujung-ujungnya bikin developer itu realize gitu lah ya, mungkin. Kayak, ini penting, automated test itu pentingnya kayak gini loh gitu. Nah, jadinya secara organik, walaupun kita nggak maksa, kita nggak nyuruh-nyuruh, kita nggak minta-minta, kita nggak mohon-mohon gitu, ya developer kayaknya secara organik udah memahami lah gitu. Oh ini pentingnya tuh ini gitu. Terus mungkin dibantu juga ya di kumparan mungkin karena dari awal mindset tim QA-nya itu udah QA itu harus seefisien mungkin sih. Kalau waktu gue join sih impression pertama gue tuh itu gitu. Jadi kayak kadang kan ada problemnya QA itu suka over hiring gitu. Kayak misalkan kalau request produk lagi banyak, hiring QA gitu. Tapi kan kadang-kadang request produk banyak itu cuma burst kan gitu, cuman kayak dalam waktu singkat lah gitu, misalnya cuma dalam 1-3 bulan, habis itu balik ke normal lagi gitu. Nah itu kan mungkin jatuhnya kadang-kadang jadinya ada QA yang idle gitu lah ya ibaratnya. Jadi misalkan yang biasanya itu operasi normalnya 5, terus tiba-tiba overhiring jadi 15 gitu. Habis kelar burst-nya itu bingung gitu, 10-nya mau diapain nih gitu. Nah, jadinya kayak mau nggak mau semua task untuk automated testing yang ada ya harus dilempar ke QA gitu kan, daripada resource-nya idle mungkin gitu. Nah, kalau di kumparan memang dari awal udah lumayan strict sih kalau gue lihat gitu. Ya, maksudnya gue aja kaget gitu waktu gue interview, ini orang sendirian doang gitu. Kan main. Masa itu. Tapi terus gue nanya. Iya. Tapi terus gue nanya gitu, maksudnya ke yang interview gue waktu itu kan, kayak ke Irfan sama ke VP engineering-nya gitu. Maksudnya QA-nya ini yakin gitu apakah bisa gitu dalam cuma orangnya sedikit ini gitu untuk nge-handle semuanya. Nah, terus dijelasin sih, gue inget banget sih waktu interview dibilang kayak ya tujuannya QA itu kan bukan kita yang jadi penentu kualitas gitu. Tapi kita itu kualitas itu tanggung jawab semuanya gitu. Cuman kita itu lebih ke orang yang ngedrive lah gitu. Gue inget banget tuh kata-kata ngedrive. Nah, itu tuh. Udah kayak quality should be everyone responsible. Iya. Udah kayak Anji drive aja. Gue inget banget sih kata-katanya ngedrive gitu. Nah itu mungkin secara nggak langsung kebawa ke subconscious, ke alam bawah sadar gue kali ya gitu. Jadi kayak dari awal mindset gue ketika gue join company kumparan gitu, gue udah kayak kalau misalkan testing ini bisa didistribute ke sebanyak mungkin pihak lebih bagus gitu. Jadi gue nggak ada tendensi untuk membuat testing itu silo cuma di QA. Dari awal gue join di kumparan itu nggak ada gitu. Jadi lebih kayak fokus utamanya, misalkan kita bikin automated testing, kita bikin se-open mungkin gitu. Jadi kayak engineer itu tahu apa yang terjadi di automated testing, problemnya apa. Jadi kayak intinya kita mencoba bikin se-open mungkin sih ya kali Evan ya gitu. Jadi kayak nggak ada
pengkotak-kotakan gitu. Kayak automatic testing ini cuma boleh QA, kalau ada error cuma boleh QA yang benerin, nggak ada gitu. Misalkan kayak developer tahu cara untuk benerinnya atau cara nulisnya, ya silakan gitu. Makanya kalau contoh ininya mungkin kode automatic test kita gitu ya, itu kita joinin ke code-nya developer gitu. Satu repo. Jadi, ke repo-nya developer. Jadi kayak mantap. Ya maksudnya jadi nggak ada yang ditutup-tutupin lah gitu intinya. Misalkan kayak emang dari developer ada input gitu. Ini jangan kayak gini atau kayak gini, ini praktis yang kurang baik, ya kita malah bersyukur alhamdulillah gitu kali ya gitu, kayak ya, akhirnya ada yang membantu iya, ada yang kita, bantu, gitu, iya kan. benar. Iya, maksudnya terutama kan kita cuma bertiga lagi kan gitu, kayak nggak ada ruang lah untuk apa namanya, untuk ngoyo lah gitu, kayak ini pokoknya cara gue paling bener. Udah bertiga aja udah kerja lumayan capek, mau cari musuh lagi ya. Iya, mau lagi ngoyo cari punya gue yang paling bener. Udah nggak ada waktunya lah, walaupun pengen juga udah nggak ada waktunya. Makanya tuh kayak sebuah berkah di balik yang orang bilang mungkin beban ya gitu. Maksudnya bertiga enak gitu, maksudnya ya walaupun mau ngoyo tuh akan tertutup, ya udahlah, yang the best aja lah gitu buat semua orang. Ya kayak gitu sih. Lanjut dong ke yang pertanyaan kedua aku tadi, yang kan tadi kan harus keterbukaan nih dengan yang tesnya dan pengen feedbacknya tuh cepet. Nah, gimana sih sebenarnya caranya buat apa ya, developer tahu tes kita ada dan tes kita tuh exist gitu. Jadi Irfan ya sekarang gimana nih Pak? Jadi automated kita yang tadi si Raymond bilang, kita jadi kalau untuk di FA kita jadi satu repo. Jadi kita masukin di repo yang sama. Dan untuk MR checkingnya pun kita semua, jadi FA sama QA ikutan dalam MR checkingnya. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya gimana sih engineering, misalnya FA dia yang ngoding, dia yang nulis test case-nya gitu loh. Emangnya dia bener nggak nulis test case-nya? Misalnya dia bikin satu function, bikin UI step flow gitu, cuma dia nulis code sendiri seminimal mungkin biar dia nge-paste. Itu kan berarti bad behavior banget ya katanya. Tapi kalau di kita nggak kayak gitu. Jadi misalnya FA itu nulis writing code buat automated test-nya, tetap yang MR checking-nya itu kita gitu loh. Jadi yang guard automation-nya tetap di anak QA. Jadi kita yang review ini yang kurang apa flow-nya, yang perlu dibenerin flow step-nya apa aja gitu. Terus kalau untuk di BE sih kita beda repo sih kalau di BE. Cuma kalau yang di BE itu yang sekarang di handle sama anak engineering-nya kita RPC test. Jadi kalau RPC testnya kita masih anak back-end engineering-nya yang nulis. Jadi kita sebatas nge-review-nya aja gitu loh. Kita yang mulai ininya sih. Kita inisiatnya. Yeah. Jadi kita inisiatnya, kita yang ngebangun full pipeline-nya. Jadi nanti yang writing code-nya tetap si engineering bareng-bareng lah gitu. Jadi kayak nggak ada dependensi di QA, dia harus nulis otomatis semuanya gitu loh. Jadi kalau misalnya di backend engineering-nya ada yang slot lagi kosong, nah dia bisa tuh, kita backlog-nya udah ada gitu loh. Jadi kalau emang ada kosong, ya udah lu nulis writing code aja gitu loh, buat si automated testing-nya. Oke. Gue mau nanya lagi dong, satu nih penasaran nih. Relate shift left testing nih, relate banget sih gue pikir ya. Karena kita misal tahu nih engineer udah mau ngerjain apa, kayak misalnya fitur A. Fitur A tadi juga kan dijelasin si engineer-nya mesti mesti ngebikin juga kan unit test mereka dari BE-nya, entah fragment dari apps-nya, entah UT dari apps FA-nya juga, seperti itu kan. Mereka kan nge-deliver juga kan ya. Terus test case juga mereka mungkin bikin juga tadi kan ya diceritanya. Karena yang bikin test case semuanya gitu. Ya kan? Terus nah ada kayak bahasan tentang wah ternyata nih dari test case entah yang TE bikin, entah ya yang dia bikin itu udah tercover nih sama tes yang udah dia kerjain semua. Mungkin API-nya, mungkin UT-nya, unit test-nya, atau mungkin fragment-nya. Jadi mereka nggak convert lagi sebuah test case itu jadi UI test gitu yang
kayak misalnya di Android automation-nya atau iOS automation-nya atau web UI automation-nya kayak gitu. Kayak gitu nggak terjadi nggak di day to day-nya kayak gitu? Day to day-nya biasanya sih kalau misalnya untuk engineering yang nulis code sendiri dia positive flow jadinya. Jadi yang pasti user lakuin positive goal-nya dulu aja gitu. Nah, untuk negatifnya itu biasanya anak IE yang nambah-nambahin flow yang aneh-aneh gitu. Karena pasti tujuan kita awal bikin fitur itu pasti yang bakal dipakai adalah flow yang positifnya kan. Jadi yang negatif yang aneh-aneh itu kita belakangan nulisnya sih sebenarnya. Jadi kalau untuk flow positifnya pasti ya anak engineering untuk itu udah kebayang lah ini fitur cara makainya gimana gitu. Berarti mereka bikin tesnya juga semuanya ya kan, yang dari positive case itulah katakan yang di sana. Sampai ke UI testnya juga dibikin gitu. Kalau untuk EV udah pasti UI testnya sih. Untuk kalau BE kan dia bikin unit test sendiri buat mocking, RPC test sama respon paling kita kan pakai GraphQL itu pakai Karate sih. Kalau untuk Karate sih paling kita ngecek di API kan sebenarnya ada untuk di BE itu API itu sebenarnya kan ada flow journey juga sih sebenarnya kan. Yeah. Cuma sekarang sih paling kita ngecek respon dulu aja gitu loh. Kalau UI journey-nya juga dibikin juga walaupun UT-nya udah mengcover test case-nya, walaupun tes-tes yang lain yang kita bilang yang lebih primitif, yang lebih low ya But ya. Low layer gitu ya. Low layer-nya gitu udah tercover semua dan tingkat confidence-nya udah cukup, UI test-nya secara end-to-end-nya juga tetap dites berarti gitu. Iya. Dibikin automation-nya. Nah, kalau aku ini sih ya mau nanya lagi berkembangnya. Tadi kan kita udah ngomongin pro cons-nya dan kita juga lihat bahwa sebenarnya lebih enak nih ngejalaninnya. Terbukti bahwa dari engineer yang 25 ditangani oleh 3 orang. Wah, ini mantap sekali kan. Nah, caranya berarti kan terbukti bahwa ini enak gitu dipakainya dan terbukti bahwa sebenarnya tes piramid ini ada kelebihan yang bisa kita ambil lah. Tapi sebenarnya kan kalau dari top level manajemen kan pengennya lihatnya ini sebenarnya cara seperti ini nge-prevent berapa bugs sih gitu kan maksudnya. Sebenarnya masih ada nggak sih, maksudnya masih terjadi nggak sih beberapa bugs di production yang kalian temuin gitu dengan mengadopsi cara seperti ini? Atau sebenarnya memang cara ini adalah approach aja sebenarnya bukan menghilangkan totally sama sekali gitu? Kalau totally free bugs sih itu udah impossible banget ya. Jadi kalau di komparnya itu culture-nya itu kalau emang kita bug kelolosan ke production ya udah kita nggak usah ributin ya, kita benerin aja langsung gitu. Jadi bug kelewat masuk ke production itu bukan kesalahan besar, maksudnya bukan sebenarnya kesalahan, cuma itu bukan suatu hal yang harus diributin kita ngeblaming ke engineer siapa gitu. Jadi kita yang penting fokusnya kalau emang kita kelolosan ya udah kita fixing secepatnya gitu loh. Jadi biar setiap engineering itu tidak nggak terlalu ngerasa terlalu berdosa lah kalau misalkan takutnya aduh gue ngerjain ini ternyata bugnya nyampe ke production gitu loh, kayak dia kayak ngerasa bersalah. Nah, jangan kayak gitu. Jadi kultur yang kita bangun tuh nggak kayak gitu. Jadi kalau kita emang kelolosan ya udah kita fixing bareng-bareng. Kadang tuh kita bisa nge-fixing code itu ada fitur bug itu ya kita kerjain bareng-bareng sampai malam ya udah kita bareng-bareng kita join rame-rame gitu loh. Berarti jadi memang kalau misalnya contoh ya misalnya di kumparan itu kulturnya kalau misalnya kita ada bug yang kelolosan kita nge-fixing sampai malam itu nggak hanya 1-2 orang yang ngerjain fitur itu yang nge-fixing. Jadi kita ramean gitu loh. Kebersamaannya itu kita semangat membangun katanya kalau di kumparan. Akhirnya bagus ya berarti ya. Tapi aja mau nambahin sedikit ya gitu. Kalau yang tadi kan secara umum gitu. Mungkin kalau ditanya kalau dari secara QA gimana gitu. Misalkan kayak ada fitur yang lolos bukan fitur, ada bug yang lolos ke production gitu. Kalau di kita sih kemudian ditanya gitu ya, mungkin kayak stakeholder ada yang nanya gitu. Jadi automated test kalian gunanya apa gitu kan misalkan gitu. Atau ini ketika ada automated testing juga tetap ada bug yang lolos ke production gitu. Nah, mungkin kita menjustifikasinya itu adalah dibalik logikanya gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada automated testing aja, bugnya segini gitu. Sekarang dipikir aja gitu kalau misalkan nggak ada automated testing, bakal berapa gitu. Nah kemudian
Tapi kita maksudnya justifikasi perlu, tapi kan kemudian follow up-nya apa gitu. Nah, kalau di kumparan sendiri tuh follow up-nya kita udah sepaham lah gitu ya. Ya bertiga apa yang nggak sepaham sih? kayak ini sih, apa namanya, misalkan ada bug tembus ke production. Ya itu tinggal kita, langkah pertama di fix tadi, kedua kita cek gitu, ini tuh bisa valid nggak dimasukin ke skenario automated testing kita gitu. Jadi intinya tuh kayak bug itu kalau tembus ke production bukan karena kesalahan automated testing gitu, tapi mungkin kesalahan kita yang ada skenario yang miss gitu. Nah makanya kalau gue pribadi sih ngelihatnya, dan tim QA kayaknya sih ngelihatnya, kalau misalnya ada bug tembus ke production, itu instead of ngelihat itu sebagai sebuah kekurangan di automated testing kita, tapi itu malah kayak sebagai peluang gitu. Nah ini ada bug ini, kita assess nih gitu. Apakah ada flow-flow lain mungkin yang mirip gitu, yang kita belum cover di automated testing kita. Nah jadi instead kayak ngelihat bug yang tembus ke production itu jadi bencana, tapi malah kan bisa dilihat sisi lainnya gitu, jadi peluang sebenarnya kalau misalnya kita tambahin ini ke automated testing kita bakal bisa lebih menjamin lebih secure lagi sih ke depannya gitu. Ini ada poin yang gue garis bawahi, tapi benar juga kan tadi Irfan sama Raymond juga bilang bahwa sebenarnya ketika kita udah nge-deliver concern test ini ke seluruh engineering, ya ketika ada masalah jadinya quality itu karena tidak menjadi salah satu pegangan seseorang atau satu tim, akhirnya semua merasakan bahwa ketika ada bug ya itu tanggung jawab bersama gitu. Jadi sebenarnya poinnya juga jadi terlihat jelas bahwa ketika kita udah ngajak bareng ngetes, terus kita tahu bahwa ada masalah itu, akhirnya kita juga nge-aware bareng-bareng terkait sama bugs gitu. Jadi kan kalau mungkin ada tradisional testing zaman dulu ya, kalau misalkan ya itu kepemilikan QA lah itu, kalau ada bugs ya nah itu tanya QA kenapa bisa lolos nih, salah QA nah gitu. Mungkin itu adalah mindset yang sekarang mungkin dengan contoh yang ada di Kumparan bisa dilihat bahwa sebenarnya itu ada impact-nya gitu ya. Iya, impact-nya itu tadi sih, maksudnya sangat membantu lah gitu, terutama sebenarnya membantu developer kali ya, makanya developer udah terinsentif sendiri gitu untuk untuk menganggap dan melakukan gitu testing secara either mereka ngetes dulu sebelum ngasih tasnya ke QA gitu, karena dari tadi kan kita ngomongin automated testing gitu. Nah kalau di kumparan dari yang gue rasain itu bahkan bukan cuma automated testing gitu, kayak misalkan developer sebelum mereka ngelempar tasnya itu ke QA, mereka udah kayak kadang-kadang suka ngasih info gitu, nah ini udah gue cek mas, yang ini tolong dibantu cek yang ini. Menurut gue tuh kayak shift left itu bukan khusus untuk automated testing gitu. Jadi shift left tidak sama dengan automated testing gitu lah ya ibaratnya. Jadi kayak shift left itu maknanya jauh. Soalnya baru googling kemarin kan shift left testing. Masih hangat. Intinya shift left testing itu kan kayak sedini mungkin lah, kalau kalau salah gitu. Sedini mungkin melakukan testing. Nah, testing itu kan nggak cuma automated testing gitu ya. Maksudnya kayak bahkan ketika developer sebelum mereka ngasih ini ke QA, mereka udah ngecek dulu gitu, kayak secara borderline, secara standar basicnya ini udah oke belum nih gitu. Jangan sampai kayak ketika misalkan front end gitu, kayak ada fitur baru, bahkan ketika dilempar ke QA-nya buka itu dapat Windows 404 gitu kan, lucu kan. Maksudnya iya, kayak betul. Kayak lu tuh udah melalui proses banyak kan untuk mengasih ini ke QA gitu, kayak lu harus tembusin pipeline, harus bikin unit test segala macam. Terus ketika sampai ke QA, lu harus ngulang itu lagi dari awal gitu. Nah itu maksudnya menurut gue pribadi sih termasuk shift left juga gitu. Bahkan kalau yang paling left banget kalau di kumparan tuh menurut gue bahkan waktu grooming kali ya. Jadi kayak kalau di kumparan ini menurut gue sesuatu yang lumayan paling oke gitu sih di kumparan. QA itu udah ikut dari awal gitu untuk grooming bersama produk dan tim engineer. Jadi kayak misalkan ada fitur baru, terus didiskusiin baik secara fungsinya, secara teknisnya gitu. Itu QA udah ada di situ. Nah, jadi kayak kita udah punya suara, punya input dari awal,
jadinya itu menurut gue tuh udah paling left banget sih gitu ya. Jadi kayak bahkan sebelum ide produk, sebelum tiket Jira-nya dibikin tuh kita udah testing dulu gitu. Ya misalkan kayak ada dari produk ngasih fitur kayak gini gitu. Tapi kita ngelihatnya ini kayak nggak masuk akal gitu, atau mungkin ada cara lain yang lebih oke gitu. Jadi kayak testing itu dilakukan bukan sama QA doang kan gitu. Mungkin QA ngelihat lebih kayak menganalisa gitu flow bisnisnya gitu. Kalau secara teknisnya misalkan urusan database-nya, urusan cache-nya, urusan backfill data segala macam, kebanyakan kan engineer yang lebih tahu gitu. Nah, gue ngelihatnya shift left-nya jadi bukan cuma di tangan QA gitu. Jadi benar-benar testing oleh engineer juga gitu. Ya intinya lebih kayak meng-reinforce quality tanggung jawab semua orang sih gitu. Jadi kita dari awal tuh udah sepakat gitu. Kita mau bikin ini dengan cara yang begini gitu. Jadi nggak menyisakan ruang ambigu gitu kayak kan di tengah jalan ini gimana ya tuh kemarin bikinnya gitu kayak gitu. Karena udah jelas banget sih di awal gitu. Jadi menurut gue hal-hal kayak gitu juga. Ya berarti ambigu itu kan berpotensi jadi bugs juga gitu kan ya Ray? Nah betul. Menurut gue tuh kayak untuk memprevent bug tuh sedini itu loh gitu. Maksudnya nggak misalkan gitu kayak mungkin ada yang ngelihat apa sih namanya podcast atau video ini gitu. Kayak mungkin QA-nya baru sedikit kayak di kumparan gitu misalkan, dan mungkin belum bisa invest ke automated testing gitu. Nah, kalau menurut gue pribadi sih, si Flame itu bukan selalu harus lu punya automated testing dulu gitu. Mungkin lu bisa mulai dengan membangkitkan semangat, anjir udah kayak proklamasi ya. Provokator kali. Udah kayak membangun pemahaman gitu. Kayak QA itu harus di-include di awal, misalkan gitu. Misalkan di perusahaan ada yang di perusahaannya belum gitu. Menurut gue tuh udah termasuk langkah yang shift left testing juga kan gitu. Karena udah men-testing sedini mungkin lah. Wah itu gue mungkin sekali ya. Gue summary sedikit kali ya sebagai ini. Mungkin dari kita udah bahas tadi terkait sama gimana pro cons dari kita kalau testing yang kita cover di belakang doang sama udah kita transfer dari awal atau dari concernnya itu udah kita udah kebagiin ke semua departemen gitu. Tadi kita ada contoh juga bahwa kita sebenarnya tes piramid itu ya banyak sebenarnya implementasinya kayak gimana, dan juga sebenarnya tes piramid bentuk model ini ya sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Kayak tadi juga Raymond sempat bilang juga sebenarnya masang di PR checker, tesnya juga naruh di repo-nya engineer, terus juga tadi yang terakhir juga bahwa sebenarnya shift left itu terkadang tidak hanya terkait sama automation aja, ternyata sampai juga kepada taraf sprint planning dan grooming. Dari situ ada beberapa engineer atau beberapa QA yang mungkin harusnya kita udah dari awal udah nge-prevent bugs itu di awal requirement itu dibuat gitu, dan itu terms yang biasa kita dengar shift left itu ternyata nggak semata-mata hanya terkait sama automation gitu, dan banyak hal yang bisa dilakukan di proses itu. Dan terakhir yang mungkin gue summary itu adalah ya balik lagi bahwa sebenarnya automated testing atau manual testing bisa dilakukan di company, tapi lebih baiknya bahwa quality itu bisa di deliver ke semua concern, deliver concernnya tuh ke semua tim gitu. Jadi akhirnya semua bisa tahu bahwa quality itu tanggung jawab bersama. Dari situ bakal terjadi kolaborasi yang bisa kita lihat di kumparan ini sangat baik gitu, dari kolaborasinya. Mungkin itu kali ya summary dari obrolan kita hari ini, dan mungkin terima kasih ya sama Bang Irfan ya, sama Bang Raymond ya, waduh sangat inspirasi sekali nih ceritanya. Dan mungkin teman-teman yang mau ngobrol langsung, nanti kita bakal ngasih linknya juga ke teman-teman dan juga deskripsi di video kita. Nanti teman-teman bisa menghubungi langsung ke narasumber kita yang Caam-Caam ini, mungkin nanti bisa nanya langsung prosesnya gimana. Dan juga jangan lupa setiap kalau mau tahu ada update dari channel kita ya Elemen.Phone, nanti silakan di-subscribe atau lihat di Instagram kita. Nanti juga kita kasih tahu bahwa ada update-update. Dan terima kasih balik lagi udah mau hadir.
Bapak Irfan dan Bapak Raymond. Gue ganti-ganti mulu ya kata-kata. Terima kasih ya teman-teman. Makasih loh, makasih. Yuk. Bye-bye.